Menurut gue sih yang bikin kita works sampai sekarang H-11 itu karena kita melibatkan orang tua. Kita selalu melibatkan restu orang tua sejak awal gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Akhirnya aku bisa kedatangan pasangan seperti di kisah Teen Lit. Namun kok mereka kayaknya tidak rumit ya. Tidak rumit, gitu. tidak rumit. Seperti kisah Teen Lit tuh. Dan untungnya aku kenal dekat dengan laki-laki ini. Iya betul. Iya, yang iya. depan-depan. Mau akadnya jadi sini. Oh iya, jangan. Jangan. Sekarang kita sudah kedatangan Denny dan juga Nina. Den Boy. Biasanya gue memanggil Den Boy. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan obrolan Babi Ibu maupun yang nonton, jadi Den Boy ini kita satu kantor ya Boy dulunya ya Boy. Satu kantor. Iya, gue Lama tuh ya. Lama banget. Apa berasa lamanya kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Biasa. Salah kehidupan. Iya, Satu iya. kantor. Nah waktu itu Bib ada momen memang Den Boy ini deket sama satu cewek. Waktu itu ini jadi rame nih dulu di kantor karena nggak ketemu, tiba-tiba pacaran. Kok fenomenal? Fenomenal. Kayak maksudnya kalau kita anak muda, wah jangan-jangan, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kan jauh. LDR masalahnya nih. Dan akhirnya ketemunya sama Nina. Gitu. Gue tuh ya sampai waktu si Baba cerita, gue tuh beneran sampai ngeliatin Instagramnya Den Boy, mantengin nih bener gak nih kisah cerpen Teen Lit ini nyata atau enggak sih gitu. Akankah mereka berhasil kayaknya gitu. Harus ada VO gitunya kayaknya. Iya. Akankah mereka berhasil gitu? Karena namanya LDR kan, ya gue nggak tahu. Kami berdua tuh enggak sih, nggak gape lah kalau urusan LDR lah. Saya gitu. tidak pernah bisa untuk LDR. Paling jauh ya Depok atau nggak Bekasi. Udah selesai. Jauh. Apalagi naik motor. Tangan hitam nih. Tangan hitam. Lepek nyampe sana belang. Iya. Ditiup ada debunya tuh. Enggak ya pemirsa, mohon maaf ya kalau emang rumahnya di Bekasi. Rumah kita juga jauh. Tenang. Sama-sama. Ya gue juga jauh Pondok Ranggon. Iya. Jadi akhirnya kita berhasil untuk mendatangkan Den Boy dan juga Nina di obrolan Babi Bu kali ini gitu. Dan penasaran banyak banget yang pengen gue tanyain sama kalian. Bersedia? Bersedia. Relax aja dong, relax. Lo nggak lagi mau ujian ini, lo lagi di penghulu. Gini. Karena tadi kan aku kan biasalah, namanya juga kita para interviewee gitu ya. Itu kan harus mempersiapkan dong kita akan ngobrol apa. Terus main jadi lihat Instagramnya Den Boy kan, gue yang deg-degan. Kenapa udah Hamin 12 semalam? Semalam Hamin 12. Berarti hari ini Hamin 11. Hamin 11. Belum dibikin tuh kontennya. Belum. Ya biasa kan dipisah dua window gitu kan. Betul. Ini Hamin 11 setelah berapa lama dari kalian awal kayak ayo deh kita pacaran gitu. Awalnya dulu deh kita ngeliat dari tarik ke belakang waktu momen-momen lu dikenalin. Gimana momen ketika lu kenalan? Karena ini buat yang ini ya, Nina ini dulunya kuliahnya di Milan, Itali. Nah Den Boy di mana Boy waktu itu? Pejaten. Di situ aja. Sama saya. Betul. Betul. Di situ aja ya. Gitu. Ceritanya gimana Boy waktu itu Boy? Bisa kenalan sama Nina. Jadi awalnya gue inget banget sih hari Minggu saat itu. Hari Minggu abis azan maghrib lah. Abis maghriban segala macam di kosan. Di kosan. Ya. Sendiri. Kebetulan sendiri. Saat itu ya. Saat itu. Terus? Kayak abis maghriban kayak aduh kok tiba-tiba kepikiran udah capek ya kayaknya nih kok gini-gini terus gitu nggak pernah dapet yang cocok gitu. Akhirnya buka Instagram sampailah ke Instagram storiesnya Sigi Savero. Saat itu Nina kebetulan lagi pulang ke Jakarta. Sigi lagi mempersiapkan pernikahannya dia sama Dinka. Sigi ini adalah temannya Den Boy ya ceritanya ya. Teman kami juga. Sama-sama dulu penyiar dia di Trax ya. Radioan lah gitu. Terus. Akhirnya Sigi memperkenalkan orang-orang yang ada di perjalanan cintanya dia sama Dinka saat itu. Di tag tuh yang ini sudah punya suami, yang ini udah lamaran, yang ini mau nikah. Pas sampai di Nina nggak ada sama sekali labelnya. Blank. Blank. Cuman barcode aja gitu. Tapi nggak ada mana nih, nggak ada mereknya nih. Iya. Istilah titik-titik berikut. Gitu. Terus. Akhirnya sampailah gue kayak komen lah iseng.
boy kalau yang ini gimana statusnya gitu kan. Terus kata Sigi nggak pakai lama sih balasnya, berat bos, kecuali lo mau jadi penyiar di Milan. Apaan nih maksudnya gitu. Iya dia udah di Milan gitu. Tolonglah introin gitu. Siapa tahu lu dapet masjid nanti. Oh iya. Gue bilang gitu. Siapa tahu dapet masjid. Betul. Udahlah. Gue nggak tahu Sigi sama Dinka di sana gimana. Ya udah habis itu berhenti di situ. Habis itu kita ceng-cengan lah biasa. Kemudian kita lagi di KPI. Gue sama lu. Iya kita lagi menghadap. Lagi masalah. Iya lagi menghadap KPI. Gue sama Esa udah. Tiba-tiba Sigi WhatsApp. Den, lampu hijau follow aja kata dia. Ya, cowok tuh gitu ya? Iya. Cowok tuh gitu ya? Oh ada kode. Iya. Kan kalau kita kan terima aja ya. Ada bro talk, bro code gitu banyak. Ada. Terus saat itu gue cuma jawab, ya udah ntar nih jam 14.14 gue follow. Kenapa ya nggak apa-apa. Gue pengen nyim segitu aja. Biar sembari doa gitu ya. Kayak anak SD kan kalau 14 make a wish. Nggak sekalian lu puter tuh apel A, B, C siapa jodoh lo gitu. Ya pokoknya abis itu ya follow lah, bener jam 14 lagi di KPI sama Esa, follow di private Instagramnya. Misterius. Sorry banget nih. Iya. Nggak bisa langsung lihat lagi. Iya. Oh yaudah gue follow dulu. Itu juga kan dia di private nggak langsung di accept juga. Lama seminggu lebih lah gitu. Oh rese. Scanning dulu. Scanning. Betul. Udah di follow, kemudian setelah di follow seminggu lebih lah di accept sama dia, tapi belum di follow back gitu kan. Belum belum. Bagus juga prosesnya ya. Karena kan dia nggak di private, jadi kayak ya udah masih bisa di scroll lah. Betul, sampai bawah memang bawah. Sampai mana sih nih gitu. Terus. Abis itu kayak dia udah mulai gue di accept, dia lagi liburan kemana waktu itu? Sama mama. Ke Lombok. Dia sekeluarga lagi liburan nih. Oh di Indo namun beda pulau. Ya Allah. Terus lagi. Mau bales storiesnya so asik. Iya. Ke Lombok belum pernah. Gini, pantainya bagus. Iya. Standar. Pasirnya halus. Oh airnya jernih ya. Beda kayak Ancol. Abu-abu. Terus ada satu momen dia Vespaan juga kan. Wah ini momen gue nih. Tapi jangan dia so asik ntar. Nggak ngerti banget juga Vespa kan. Jadi kalau di film tuh udah is typing berhenti. Nggak jadi. Is typing hapus gitu. Satu momen dia makan di boleh sebut gak sih? Boleh sebut aja sebut. Apa waktu itu? Gyukaku. Kebetulan kita sih pernah gitu. Oh iya. Aduh apalagi nih. Dagingnya kok nggak gosong gitu. Apalagi nih gitu. Akhirnya gue komen di situ. Wah di mana tuh? Enak gak sih? Dagingnya alot kagak sih? Sumpah itu lain pertama. Enggak. Wah lucu nih kalau masih ada chatnya lucu nih. Masih ada. Terus dari situ kayak balas lah dia. Ya akhirnya saat itu dia balas pakai bahasa Indonesia yang sangat baku. Gue kira bahasa Milan. Kalau bahasa Milan udah jiper. Bahasa Itali itu. Maaf bahasa Inggrisnya kita masih nggak bisa. Bahasa Inggris aja susah, apalagi bahasa Itali. Makanya, nah akhirnya saat itu dia balas. Akhirnya kita ngobrol di situ, terjadi konversasi di situ. Dia pakai bahasa Indonesia yang sangat baku dan gue akhirnya kebawa kan. Menggunakan. Iya. Ada alasannya tapi loh. Apa waktu itu? Karena saat itu lagi belajar bahasa Itali. Ini sedikit ini aja sih trivia. Jadi ternyata tuh kalau secara bahasa Itali itu lebih deket sama bahasa Indonesia daripada sama bahasa Inggris. Jadi kayak semacam formulanya kalau aku bisa ngomong bahasa Itali dengan baik, bahasa Indonesia dengan baik secara strukturnya, aku bakal lebih mudah belajar bahasa Italinya. Jadi sekalian buat latihan ya. Jadi digunakan lah. Masalahnya apalagi dia kan betul kau ya. Iya. Sama. Gitu. Paham. Betul. Dia balas. Wah bahasanya baku banget nih. Iya. Ya udah deh kita timpalin deh gitu. Baku juga. Gitu. Udah gue ngobrol di DM. Kemudian satu waktu gue bilang kita boleh nggak sih pindah ke WhatsApp kayak gitu. Karena kalau di DM nih kayak anak SMA nih. Speak-speakan aja. Taunya dikasihnya lain. Enggak. Dikasih WhatsApp. Kirain kasih line. Tapi nomor Itali. Oh iya. Plus 3 ya. 39. Nomor mana nih? Udah gue save aja lah. Yang dia tahu 0361 Bogor ya. Ya akhirnya gue save. Ya udah akhirnya WhatsAppan di situ. Dia seminggu lagi mau pulang ya. 2 minggu. Seminggu lagi mau pulang. Pulang ke Milan. Balik ke Itali. Ke Milan. Karena kan dia lagi liburan aja ke sini. Akhirnya gue WhatsAppan di situ.
gue ngajak ketemu sih. Langsungin aja ya. Temuan yuk gitu. Ngomong lagi itu udah WhatsApp tuh udah intens. Iya, udah intens. Lo gue Masih lo gue ngomongin gue ya nanya lagu lagi dengerin apa gitu kan. Itu essential tuh untuk lo. Biasa. Kuncian MD. Kuncian music director gitu. Bener. Musik. Akhirnya gue kasih ini gue lagi dengerin. Wah gue udah lama nih gak dengerin yang Indo gini. Masih ini coba dengerin ini gitu. Akhirnya tukeran lah. Ini coba dengerin ini juga ya gue dengerin gitu. Akhirnya dari sana dia lagi di Jakarta, ajak ketemu kali ya. Siapa tahu mau nih ya. Coba aja, ternyata gak mau ternyata. Gue ngajak makan. Kenapa? Kita tahan dulu. Sebentar ya Den Boy, kita cross check dulu kan Nina. Ini sesama cewek nih Nin. Kan lu tuh udah asepnya seminggu, nggak langsung fallback, tapi udah ngasih WhatsApp, diajak ketemu nggak mau. Gimana bilang nggak maunya kalau boleh tahu? Hari gini tuh nolak cowok nggak ketemu dulu tuh gimana sih? Kalau sekarang kan enak nih lagi PSBB. Pandemi gitu kan. Iya. Kalau gue sih gampang aja sih karena gue emang orangnya straightforward terus kan baru kenal jadi kayak ya tiga aja gitu. Terus kalau gue langsung bilang aduh maaf banget nih tapi kan gue cuman punya waktu tuh cuma 3 minggu di Indonesia jadi kalau gue harus milih gue lebih baik gue lebih baik spending time-nya sama keluarga dan teman-teman terdekat gue. Sorry banget ya gue bilang kayak gitu. Padahal kalau gini kalau ada cewek yang mungkin gatel gitu ya diselip-selipin bisa kali ntar pas ketemu gitu kan harapan lu gitu. Harapannya kayak gitu. Ternyata tidak. Kembali. Aduh, terus macam tes juga sih. Maksudnya gue juga mau lihat respon dia apakah dia yang kayak cabut atau kayak stay gitu. Dan maksudnya fair-fairan aja atau juga kayaknya nih orang usianya udah lebih dewasa dari gue nih harusnya biasa aja gitu kan. Tapi dia pun juga sportif, dia kayak oh iya make sense kok nggak apa-apa gitu. Ya mungkin bukan kali ini kesempatannya udah tapi tetap ngobrol gitu. Oke. Sampai di momen udah penolakan tuh lu masih belum nyerah berarti Boy? Belum. Nggak sampai di situ karena gue nggak sekali 2 kali ngajakin dia ketemu. Akhirnya hari ini kemana gitu? Makan kerang apa? Kerang kiloan dong. Kerang kiloan Pak Rudi. Dekat rumahnya dia dulu. Sudah bungkus. Udah nggak ada tempatnya ya? Udah nggak ada. Iya, padahal dulu fenomenal ya. Kerang Pak Rudi ya. Terus. Gak mau tetap. Gak mau juga? Gak mau. Terus kayak ada satu momen Doi mau balik ke Milan. Hari apa ya? Pokoknya itu adalah hari Minggu terakhir dia di Jakarta. Kemudian kayak dia suka banget sama The Adams kan. Gue sama Jody ke Blok M nyari baju The Adams. Gitu. Jody itu adalah teman kami sama waktu di kantor dulu. Terus? Ayo temenin gue Jod. Ayo boy siap. Saat itu kesana nggak ada. Kemudian nanya ke Ale-nya, Ale The Adams-nya. Udah gak ada nih katanya gitu. Wah yaudah deh, gue punya baju The Adams satu. Kebetulan tuh baju gue udah lama banget kan. Udahlah. Lu kasih. Nih baju gue kasih ke dia gitu. Nih. Terus sebelum dia balik, ya udahlah gue tahu dia nggak mau ketemu. Ya udahlah gue tetap. Gue udah yang kayak ini deh. Gue udah begitu saat itu. Oh gitu. Walaupun belum ketemu dan sama ibunya ya belum ketemu. Udah intinya gitu lah. Udah sama dia belum ketemu, sama ibunya belum ketemu. Udah ada keyakinan masih sedikit. Kayak udah nih lu bawa baju gua gitu. Kemudian kayak udah lu jampi-jampi dong. Lu cuciin dah tuh baju gua tuh. Pastilah lu kasih apa lah lu doa-doa tuh gitu. Harusnya dilangkahin dulu tuh baju. Ada hal yang lu miss. Ada jampe-jampenya. Jangan. Indonesia tuh mistis nih, betul. Percaya. Nyampe lah Milan. Makanya gara-gara kaos di Adams. Iya. Makasih Ale. Yang enggak ada kaosnya jadi dia bisa jampe-jampe baju dia. Untung kaosnya bukan kaos Wali. Terus akhirnya dari situ kayak yaudah nih pas dia mau balik saat itu gue mau bikinin lu playlist nih buat lu perjalanan ke sana gitu. Berapa lama sih kira-kira? Berapa lama ya? 8 jam? Karena pakai transit gitu-gitu 14 jam. Wow. Akhirnya gue bikin transit. Akhirnya gue bikinin playlist dia. Sebenarnya kolaborasi lah ya, kita bikin apa aku bikin deh. Yang itu kamu doang. Oh iya, gue bikin playlist. Ngecek. Apa namanya? Keringet dingin tuh Benin bikinnya Nin. Iya. Apa ya yang ada kode-kodenya juga gitu lagu-lagunya. Terus tersirat. Terus akhirnya judul dibilang
judulnya apa ya? Ini aja perjalanan 14.000 km menuju utara bumi gitu kan. Sedap. Anak senja. Anak senja ya. Enggak, gue anak senja. Ya, kan dia ke utara. Ke utara. Iya. Emang konsepnya seperti apa tuh namanya itu Sun Gokong aja. Sun Gokong. Iya. Perjalanannya ke barat, ini ke utara. Iya. Lawan arah. Enggak mencari kitab suci ya. Iya. Terus ya isinya juga lagu-lagu semacam kayak nemenin dia perjalanan. Tiba-tiba masa ada lagu pemuda Chai Siro kan gak jelas sebenarnya tapi ya nambah durasi iya, gitu. tapi ada beberapa lagu yang memang harusnya lu paham nih gue Iya. ini untuk apa gitu. Udah. Ternyata di saat yang itu ketiduran. Kayaknya sih gitu. Iya. Kayaknya gak didengerin. Lu dengerin gak waktu itu playlistnya? Dengerin. Dengerin. Dia fair. Ya maksudnya lagu yang dikasih selain pemuda ya, itu agar mengingatkan akan Indonesia, agar sudah kembali gitu. Iya, bagus. Iya, jadi nggak menyek banget juga lah ya. Gitu. Baru jalan udah gue suruh pulang sebenarnya. Iya, moodbal susah gitu. Makanya akhirnya udah bikin playlist, kemudian akhirnya dia udahlah cabut gitu ya, balik ke Milan. Udah balik ke Milan kita ternyata tetap komunikasi di sana. Gitu. Dia pas gue juga kaget sih pas dia baru sampai Milan kayak ngabarin juga ternyata wah nyampe nih. Terus dia jalan sore pakai baju di Adams gue. Perlahan. Oh keringatnya masih ada. Dan belum dilangkahin lagi. Belum dilangkahin. Kena tuh. Udah. Iya. Nggak proses ini kan ketika kelihatan ya. Maksudnya Denboy ini jadi ketika ngejar Nina, lu persistensinya luar biasa tuh, tempel terus. Iya. Pertanyaan saya, zodiak Anda apa? Sagittarius. Oh iya. Emang begitu Sagittarius? Iya, akan melakukan apapun untuk yang dicintai sih pasti. Gitu. Kan iya. apa Nina? Sagittarius juga. Oh ya. Oh sama. Saling paham berarti kalian Jadi kayak tuh. kembang api kita tuh kalau ketemu. Iya. Benar. Ini 5 Desember, aku 10 Desember. Iya. Oh. Jadi aja dan bagus. Jadi rapetin ntar kalau di udah pernah ulang tahun bareng belum? Belum. Nanti ya. Tahun ini insya Allah setelah kalian nanti halal. Langsung. Nina, kenapa kan udah kelihatan lu tadi kan benar-benar membuat apa ya barikade benteng pertahanan yang luar biasa kokoh. Nggak mau. Dia juga nih serang. Di titik mana ketika lu merasa ya udah deh gue coba buka ruang nih untuk manusia dari Pondok Rangon ini dari untuk masuk MPR manusia Pondok Rangon. Iya. Di titik apa tuh? Pondok Rangon mana ya tuh itu ya? Iya. Setelah ini sih, setelah balik ke Milan dan dia tetap konsisten buat ngontekin. Terus ya udah tetap asik ngobrol walaupun kita terpisahkan jarak dan dia belum ketemu dan sama gue sama sekali. Nah, ada juga kayak semacam ini kita mengakui juga sih berdua, tapi kayak kita semacam mendapat kayak kode-kode dari alam semesta. Masa sih? Contohnya. Kan kalau LDR itu kan sebenarnya masalah paling besar itu perbedaan waktu. Betul. Iya. Beda berapa jam? 6 jam. Jadi kalau di sini siang di Italia jam berapa? Misalnya sekarang jam 4. Jam 4 gitu. Berarti seberangnya jam 4 pagi. 10. Jam 10. Jadi kalau jam tuh benar-benar seberang-seberang. 3, 6, 12 3, 9 12, 6 gitu. Nah lucunya ya gue pun juga pas saat dia masih PDKT gitu gue mikir kayak lah nanti gue balik ke Milan juga dia orang hilang atau capek tidak bisa lah gitu keep up. Tapi lucunya karena lucunya perbedaan waktu itu sama sekali bukan masalah buat kita karena kebetulan gue kan selesai kerja itu jam 6 malam. Sedangkan Denny saat itu masih ada program siaran. Malam. Yang di mana selesainya itu jam 12 malam. Jadi pas banget. Gue selesai kerja, Denny selesai kerja. Terus biasanya kan gue jam 6 pulang, habis itu ya udah istirahat jam 9 lah baru bisa leye-leye santai-santai. Nah, Denny ini juga tipenya yang habis pulang dari siaran langsung menunggu subuh. Jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Bukan pencitraan loh nih. Bukan pengen nungguin sholat subuh ya? Iya. Emang nggak bisa tidur. Kebetulan kan azan. Harus sholat. Kena air wudhu baru ngantuk. Terus ya udah akhirnya karena kok masalah yang harusnya jadi masalah terbesar, masalah utama kok kayak nggak jadi masalah bagi kita gitu. Jadi berpikir kayak apa jangan-jangan ini ya gitu. Dan
itu oke, itu tanda pertama. Tanda kedua adalah ya pekerjaan dia sebagai penyiar gitu, dimana kayak iya gue emang nggak pernah ngeliat muka dia, tapi gue selalu dengar suara dia dan suara dia, terus habisnya waktu itu juga masih ada live streaming kan. Dan gue bisa ngelihat dia lagi siaran kayak gimana. Jadi semacam tidak ada ruang untuk dia bersembunyi gitu loh. Kayak apa yang gue ajak chat tiap hari sama apa yang gue denger di radio dan gue lihat di live streaming itu kayak satu orang yang sama gitu. Kan bisa aja kan dia kayak pura-pura menjadi bukan dirinya. Bener. Pekerjaan dia saat itu tuh mempermudah lo untuk memvisualisasi dia. Jadi seolah ya gue tahu dia orang banget orang ini nyata. Jadi penyiar tuh kadang gitu ya kekurangannya, kayak kita nggak bisa bohong-bohong gitu sama pasangan kita gitu. Untung website tuh kantor gue jadiin ada live streamingnya boy. Gara-gara lu juga. Tapi bang, pernah sempet mati. Dia marah-marah. Enggak. Oh enggak ya? Kamu marah-marah. Dikit deh. gitu kan. Udah, jadi itu yang mempermudah kalian juga. Maksudnya yang lucu nih, maksudnya kadang tuh kan kalau LDR cerita yang selalu gue dapatkan adalah aduh waktu nih. Nah itu enggak di kalian gitu. Lalu pertanyaan gue adalah kan kalau kita ngomongin soal pahit-pahitnya LDR gitu, itu kan ya udahlah pahit ya waktu, tapi enggak. Nah enaknya deh, kalian menikmati berapa lama tuh LDR kayak gitu berarti? Setahun ya? Hampir setahun, sih 11 bulan lah. 11 bulan LDRan itu kan gak gampang. Maksudnya apa berarti yang enaknya selain waktu bukan menjadi masalah, apalagi yang akhirnya kalian nikmati dari LDRan kalian? Kalau dari gue gini sih, sebelum gue ketemu Nina, gue tuh kayak dihadapkan kayak dibalik nih prosesnya, dibalik. Orang-orang pasti kalau misalnya ngejalin satu hubungan, ketemu pacarnya dulu, teman-temannya. Raja terakhir adalah orang tua. Itu yang menariknya dari Den Boy adalah doi ketemu orang tuanya dulu. Jadi satu momen tuh kita singkat cerita saat itu gue udah jadian lah sama dia, gue nembak. Dan gue waktu gue mau deketin Nina, kemudian gue mau nembak Nina, gue izin dulu sama Umi. Umi itu adalah ibu kandungnya Den Boy. Bukan ibu tiri ya. Bukan. Iyalah. Nah, terus dari situ. Jadi gini kan, gue ya kalau kita tarik ke belakang lagi, gue selalu nggak pernah direstuin nih kalau gue pacaran. Tahu nih dia. Iya, Umi tuh ketat sekali untuk standarisasinya. Akhirnya waktu gue mau deketin Nina, gue bilang Mi, dia lagi deketin cewek, tapi dia nggak di sini. Di mana nak? Di Milan. Coba lihat fotonya gitu. Dimi gimana? Di Terawang sama Umi. Insting seorang Insting bermain. Iya. Dia di Bandung kan. Coba Umi lihat. Oh, Umi di Bandung. Oh iya. Oke. Umi restuin lillahi ta'ala jalanan. Wah. Lega. Gaspol langsung jalan tol tuh. Udah ngetep tuh langsung. Makanya gue pepet terus kan. Terus. Pas mau nyatain perasaan juga malam itu sorenya gue bilang, entah maaf dia nih mau nembak Nina nih, sholat. Umi juga bantu Umi sholat deh gitu. Aduh. Panjang tuh. Sampai begini nih, apa nih gitu, doa orang tua. Jarang-jarang nih Umi. Sampai mau bantuin doa. Makanya. Terus itu kayak gue nembak dia, akhirnya ya nggak langsung diterima sih. Seperti biasa kayak Seperti waktu biasa. Saya waktu accept Instagram pertama kali gitu. Ditinggal ke Lombok dulu apa enggak? Tinggal ke Lombok lagi ntar. Nembak hari Rabu, dia Minggu deh aku jawab. Ya udah deh, wah nunggu sampai Minggu. Aduh, lama banget. Ngapain nih Rabu sampai Minggu gitu? Karena maksudnya melihat. Jadi gini, sebelum aku sama Denny, sebelumnya juga ada ya punya hubungan gitu dan cukup lama juga gitu. Tapi ya tidak berujung ke pelaminan juga gitu. Kan. Jadi akhirnya setelah itu banyak alasan jadi kamu. Jadi berpikir kalau kayak ya udah nih, kalau misalnya emang mau menjalani sebuah hubungan lagi ya udahlah gitu, nggak usah pakai basa-basi kayak ini. Toh juga usia gue waktu itu udah 27. Tahun 28. Dan emang udah nggak nyari yang pacaran kinyis-kinyis gitu. Iya, yang serius lah. Iya, udah deh nih kalau misalnya emang ketemu sama nih cowok gitu kayak ya udah langsung gue bukan gue deh yang nilai, udah orang tua gue aja yang nilai, langsung aja gue jorokin. Akhirnya ketika Denny nembak, gue bilang kayak kalau lu minta izin sama Umi, gue juga mau minta izin dong sama orang tua gue gitu. Ya udah, jadi gue langsung ngomong. Untungnya nyokap bokap gue tuh
cukup open minded dan gue dekat sama mereka. Gue bilang kayak gue kenal sama sini cowok, kenal ya sebelum ketemu. Belum ketemu nih statusnya belum pernah ketemu sama sekali. Kenal nih gitu dan dia mau jadi pacar aku gitu. Terus ya, emang Nina udah pernah ketemu kata mama gitu. Ya belum. Terus gimana dong gitu kan? Ya udah jalanin aja gitu. Gak ada yang tahu. Nah sebenarnya yang bikin LDR kita itu mudah itu juga karena kita belum pernah ketemu. Jadi tidak ada memori-memori yang bikin kita tuh rindu kayak kangen deh pas kita lagi pegangan tangan di bioskop ini kayak nggak ada. Jadi dibilang ta'aruf tuh ya modern juga begitu ya. Iya. Ta'aruf 2.0 nih ya. Kita gitu benar. Jadi itu karena kan kadang-kadang LDR itu yang bikin gonjang-ganjing tuh karena kayak ada memori yang pertanyaannya kalian pernah LDRan nggak sebelum ini? Sebelumnya aku karena pas Milan itu LDR. Betul. Lu gak pernah Lo first timer. Gila, tapi gaspolnya tuh kayak udah gape gitu ya kan. Kalau bahasa Pondok Rangon udah gape bocah begitu. Akhirnya gue mau denger langsung dia ngomong gape. Ankatama ngomong gape. Gue juga jarang, biasanya gue doang. Tapi aku belum nyampe sana. Belum. Gape tuh lihai. Lihai ya. Like apa lu bantuin lu bahasa Inggris? Dia lagi bahasa Inggris ditanya Denboy. Aduh. Gitu lah. Jadi ini first timer untuk dia, maksudnya untuk Denny, kemudian untuk Nina ini memang bukan yang pertama. Tapi feeling yang kuat tuh antara kalian itu terjadi. Maksudnya kalian, did you guys talk about these feelings? Iya. Maksudnya kayak ini beda deh gitu kan. Paham kan waktu gue sama dia juga ada tuh proses. Karena ini maksudnya lucunya nih teman-teman gitu. Mereka nih bukan yang cuma pacaran terus balik terus ya udah pacaran gitu kayak gitu. LDR pacaran. Nih enggak, ini nih Hamin 11 mereka mau menikah. Jadi seserius itu gitu, tapi kok setinlit itu pacaran nggak pernah ketemu, PDKT jarak jauh gitu, tiba-tiba mau nikah gitu. Itu kalian ngomongin nggak sedip apa kalian bicarakan perasaan? Karena menurut gue ada faktor yang membuat kalian tuh bisa sekuat ini. Pasti komunikasi dong. Benar. Iya kan, kalian ngejaga banget tuh komunikasi gitu. Ada kunci banget gitu. Ada ini nggak ada kayak komunikasi yang belum pernah kalian utarakan atau lakukan di hubungan kalian sebelumnya yang ternyata pas kalian coba berdua dengan LDR-an dan akhirnya bareng-bareng tuh malah bisa nih ternyata gitu. Kalau gue rasa kuncinya itu karena kita langsung maksudnya kita tahu di usia gitu di usia itu Denny pun dari awal bilang kayak kalau gue pacaran gue sebenarnya bukan pengen kayak pacaran aja tapi sebenarnya sudah ya usia gue udah segini jadi gue ingin langsung serius gitu kalau memang menemukan orangnya. Jadi terus habis itu gue mendengar juga Denny sebelum nembak gue dia juga nanya sama uminya gitu. Akhirnya gue kayak oke nih orang serius nih gitu. Sayang sama ibu patokan tuh. Iya. Terus habis itu mungkin kayak Sagittarius ketemu Sagittarius kayak si optimis ketemu si optimis. Bener. Jadi combo kuadrat gitu. Iya jadi kayak oke, dia yakin dan dia melihat dia yakin dan dia serius membuat gue juga jadi kayak gue jadi yakin dan serius berupaya juga. Iya. Akhirnya ya udah gue ngajak menurut gue sih yang bikin kita works sampai sekarang hamil 11 itu karena kita melibatkan orang tua. Kita selalu melibatkan restu orang tua sejak awal gitu. Iya. Boleh dikasih aplaus dulu, itu restu orang tua. Saya juga sepakat. Luar biasa. Umi dan kamu siapa manggilnya? Mama. Umi dan Mama. Doa orang tua melebur tuh kayak kalau Power Ranger berubah tuh langsung yang gede gitu. Langsung ada Megazordnya tuh kalau zaman dulu namanya Megazord. Sorry. Langsung ada robot-robotnya. Gue bilang Power Ranger yang gede. Ya bisa. Kalau yang gede lah Ultraman. Nyatu. Iya Megazord. Dan pas Denny itu pas pertama kali dia main ke rumah gitu untuk tentunya belum ketemu Nina. Belum ketemu Nina nih ya. Nina gitu ya. Lalu Nina di Itali. Iya, Denny dan Mama bertemu. Ini gimana sih banyak banget tangannya? Ini biar tahu jauh nih. Ini lo nih. Ya. Itu siapa? Ini lo di Itali. Ini Denny. Ini Mama nih. Halo. Ketemu gitu. Jadi ini udah ketemu, itu belum. Jadi tuh wah itu momen apa ya? Deg-degan dong pasti boy. Mau nangis bang. Jadi lo yang nangis? Jadi Oh iya deg-degan. Gini. Karena kan saat itu kita udah jadian. Nina bilang teman aku ada yang mau ke Milan. Aku boleh dong minta barang yang sering kamu pakai.
apa ya? Topi. Celana dalam kali ya. Wow, udah langsung mau diapain di pelet? Mau jadi pawang hujan. Oh iya, dilempar di atas genteng. Masa biar Milan cuacanya bagus mulu. Akhirnya gue kirimin topi, hoodie sama kaos gitu. Bahan-bahan nganget badan lah. Bener. Udah nih aku kirim. Ini gimana nih? Terus dia nitip juga beberapa. Aku mau dong makanan dari Indonesia yang sering aku makan cemilan-cemilan. Ya udah gue beliin. Ini udah semuanya udah dibeli. Ini gimana? Mau dikirim atau? Nggak, dia biasa tiki soalnya. Iya. Kapan sampai Nyampe. Iya. Itu kue udah melempem. Akhirnya singkat cerita, gue kayak ngerasa ditantang sama dia. Terserah mau dikirim via ojek online atau kamu langsung sendiri ke rumah. Wah, ditantangin nih, nyamperin ke rumah nih. Raja terakhir lo ketemu. Ya deh, langsung ke rumah aja gitu. Oke, hari Sabtu. Pakai baju apa ya? Padahal dianya nggak ada. Dianya nggak ada. Gue cuma mau, udah gue mau ketemu orang tuanya nih. Udah deh, rapi aja gitu. Ini malam minggu statusnya berarti ya? Malam minggu bang. Malam minggu. Ngapel. Sore, gue Sabtu sore sebelum maghrib ke sana. Tangan keringetan dong. Oh jelas. Padahal Grab dingin tuh. Ini sampai udah nyampe depan rumahnya, set. Supir Grab, Mas udah sampai? Iya Pak. Aduh. Sesuai titik gak nih? Ntar lu Pak. Diam beneran diam. Iya pastilah. Katanya kan mau ketemu pacar. Ayo santai aja Mas. Bukan gitu Pak. Masalahnya orangnya nggak ada ya. Lah gimana? Lagi pergi. Jauh Pak, pokoknya perginya. Panjang lah nih ceritanya nih kalau ceritain lagi. Sampai di titik kok curhat sama driver. Udah iya, kalut. Akhirnya kayak, emang di mana Mas? Pacarnya di Milan. Terus ini ngapain? Saya mau ketemu orang tuanya pertama kali. Oh bismillah deh Mas. Kalau saya jadi driver, saya tungguin deh Mas gitu. Tadinya gue tadi beneran kayak, Pak kita putar balik deh. Jangan Mas, ayo. Apa yang begitu gue? Karena gue takut itu. Akhirnya udah Mas bismillah. Aduh nggak kebantu juga sih bismillah. Tapi ya udah bismillah gitu ya. Terima makasih Pak. Nih Pak, ambil ya udah. Berapa tuh? Pak kurang Pak ternyata. Plot twist. Pak kurang 10.000, ambil aja semua. Sorry, bayar lagi. Terus udah kan kayak gitu gue turun, wah, oke gue masuk, assalamualaikum segala macam. Wah depan pintu, waduh, udahlah pikiran kemana-mana, kayak nggak tahu nih gimana. Akhirnya, assalamualaikum gitu, nyokapnya buka pintu, serah. Oh ini ya yang dibilang sama Nina mau kesini. Iya Bu, halo Bu, aku Denny gitu kan. Senyum nggak senyum? Senyum. Tanggapannya positif. Oh. Kayak langsung. Tapi bapaknya belum. Bokapnya di ruang tamu dan lagi ngasah kolong. Waduh. Ingat banget tuh gue. Koleksi keris dari sini semua nih, koleksi keris. Siapa? Ada kebutuhan apa? Debus ternyata bapaknya Nina. Maaf ya. Makan beling gitu kan. Makan. Maaf. Makan tangan. Biar sedap. Terus. Akhirnya pas nyokapnya dengan ramah menerima gue kayak wah. Satu. Iya. Udah. Baru satu. Naik lagi dong. Naik lagi. Ketemu bapaknya. Ya tipikal bapak lah gitu. Tipikal bapak-bapak tuh kayak gimana? Pengen tahu nih. Baca koran nggak? Oh enggak. Itu cuma ada di film kayak. Ada film. Kayak cool aja. Bapak Jakarta Selatan lah ya. Oh bapak-bapak Jaksel. Bapak-bapak Jaksel banget. Cool. Terus gue duduk di depan ruang TV, ada ibu ada bapaknya. Nina berapa bersaudara? Tiga. Lo anak ke? Kedua. Oke. Pertama abang, aku anak perempuan, adik cowok, dia cewek satu-satunya. Hawanya 3, Hawa tunggal. Belum ada kakaknya. Kakak lu masih di rumah juga waktu itu? Masih tinggal di rumah? Enggak, kakakku di luar negeri juga. Oke. Berarti aman. Kalau sama abangnya aman. Tinggal bapaknya aja nih. Iya. Terus? Standar lah nanya kerjanya apa gitu kan. Ya gue jelasin saya kerja di radio, kemudian sebagai ini. Kebetulan saat itu lagi ada program di TV juga. Oh iya. Waktu itu di net ya. Fotonya lumayan lah ya. Jadi bahas. Profilingnya nih. Bagus, track recordnya bagus nih. Akhirnya iya Pak, alhamdulillah gitu. Ngobrol. Abis maghrib nih. Sholat dong. Oh iya. Ini bukan pencitraan. Udah dari awal cerita emang hobinya sholat. Iya. Bagus. Terus? Abis sholat kemudian udah. Suruh jadi imam nggak? Enggak. Enggak. Suruh baca Quran aja. Iya. Sari tilawah gitu. Enggak, bacanya langsung bacaan yang panjang nih dia nih biasanya. Aduh.
Dan Boy itu kalau tiap sholat di kantor dulu, kalau lagi disuruh jadi imam, bacaan yang paling panjang dihantam pakai aduha. Elah baca aduha dia udah panjang. Gue bilang kok ke Nina itu adalah surat favorit gue. Oh iya. Oke, terus. Jadi udah abis sholat, wah harus balik nih gue. Padahal gue bisa aja lama, tapi gue mau nonton Liverpool. Oh bola. Gue bilang, Pak Bu saya pamit dulu ya gitu. Mau kemana? Mau nonton bola gitu. Drivernya masih nunggu. Ternyata driver Grabnya masih nungguin. Nunggu. Kadang-kadang celinguk-celinguk. Bahaya nyari kabarnya orang ya gitu. Terus. Akhirnya gue balik. Kemudian udahlah kelar nih pertemuan pertama gue dengan keluarga. Sampai gue balik ke kantor waktu itu nonton bolanya. Tahan dulu. Pertanyaan gue ke Nina. Waktu itu lu langsung di WA nyokap bokap nggak? Sebelum Denny datang, gue emang udah ngasih tauin nyokap kayak mah nanti Denny itu mau datang ke rumah mau nganter barang yang mama mau titipin untuk nganter ke aku. Iya. Nah di sini si mama yang mau ke sana? Enggak, mama biasanya tuh mama sih tukang kepak. Oh gitu. Kemampuan kepak ibu-ibu kan. Iya. Jangan diragukan. Yang nggak muat aja muat. Betul. Sebenarnya packing Denny bisa. Takutnya nggak ada hawanya lagi. Iya, tapi amburadul. Iya. Terus sama nah di situ aku bilang kayak mah Nina kan gak ada di sana, jadi Nina titip penilaian Nina sepenuhnya ke mama papa karena Nina tahu mama papa maunya yang terbaik buat Nina gitu. Jadi nggak mungkin kayak ngasih yang jelek tuh nggak mungkin gitu. Jadi kalau misalnya memang dari awal mama papa udah kayak kayaknya kurang deh nih orang, bilang aja gitu. Abis itu ya udah, mama kayak untungnya sih on board lah sama ide itu. Oke. Malah mereka tuh berdua tuh iseng banget gitu. Dari dulu tuh juga gitu kayak aku 4 SD ke mall kayak mereka diam-diam melihat dari jauh kayak gitu. Jadi emang suka lah kalau kayak yang games-games kayak gini. Suka apa menjadi detektif tuh emang hobi, passion ya. Iya. Jadi ya udah deh mereka oke boleh. Udah abis itu Denny pulang, terus abis itu Denny ngabarin kayak aku udah pulang, aku udah balik nih dari rumah kamu. Sama driver yang sama. Drivernya lagi. Drivernya nih bener. Untung itu online ya. Kalau misalnya taksi biasa argonya udah tinggi banget. Tinggi banget. Udah kayak dingin gitu. Terus abis itu nggak lama kemudian aku dapet WA dari mama kayak Nin ini nih Denny-nya udah pulang gitu. Terus aku nanya gimana penilaian mama papa gitu. Dan hasilnya adalah Denny lulus dengan nilai sempurna. Kita beri aplaus yang paling meriah. Luar biasa. Nggak perlu ini bola lo emang ya. Nggak mau buka baju sekalian ya. Kaos band itu. Di screenshot dikirim ke Denny atau bagaimana lo mengkomunikasikannya? Lupa sih karena waktu itu lu pasti udah nunggu penilaian. Iya, karena kan gue beneran kayak setelah gue balik kemudian kayak gimana nih mau papa ngeliat aku gimana, gue beneran deg-degan takutnya kan kayaknya gak masuk deh karena kan gue udah lah pikiran kemana-mana gitu. Kemudian Nina bilang saat itu nih kata enggak dia nge-screenshot bener ya kan cewek biasa dari papa mama gitu. Wah gila rasanya. Dia nanya balik ke gue, kamu gimana ketemu sama mama sama papa? Terus gue bilang ya karena selama ini gue sendiri kan di Jakarta, Umi di Bandung gitu. Dan gue adalah gue udah lama banget nggak ngerasain figur seorang bapak gitu dari 2002 terakhir. Nah terus kayak pas ketemu bokapnya, gue bilang kok ke Nina, aku ngerasain keluarga yang sebenarnya nih, gue bilang kayak dalam artian ada bapak ada ibu gitu. Kemudian gue ngelihat papa kayak wah ini nih gitu, gue dapat figur seorang bapak lagi gitu. Kayak dari yang lo rindu banget gitu. Dari berapa puluh tahun gitu kan gue lebay 18 tahun baru. Apaan sih? Iya. Nggak mungkin tinggal di bulan. Udah lama banget kayaknya. Jadi kayak dari situ gue kayak wah iya gue bilang gue sangat senang sama keluarga lo. Gue dapat figur seorang bapak lagi dari sosok bokap lo. Kemudian kayak dan kalau bisa sih gue ingin segera bergabung dengan lo dan keluarga. Itu yang gue bilang saat itu ya. Saat itu. Arya jangan senyum-senyum dong, senyum-senyum aja nih. Jarang-jarang dia kalau kita lagi take podcast senyum-senyum soalnya. Oh gitu ya. Sorry Bang lagi. Terus nih gimana nih? Berarti kan ini proses berarti udah ibaratnya wah
restu orang tua tuh udah bukan lagi dikantongin, digegem gitu kan. Udah kayak tinggal apa ya, kalau udah restu ortu tuh udah bener-bener tinggal menjalani aja sebaik-baiknya. Itu dia. Ketika kedua orang tua ini sudah lampu hijau, ya udah lu tinggal ngejalanin jadi lebih tenang, lebih santai gitu ya. Sampai titik kalian maksudnya akhirnya Denny ketemu sama orang tuanya Nina, terus habis itu mendapat restu. Itu kan masih teen lit nih. Ada nggak masalahnya? Nah ini yang gue penasaran. Ketemu nggak tuh masalah-masalah? Ketemu nggak? Kalau masalah gini deh, karena gue tahu dia nggak ada nih. Iya. Jadi gue setelah pertemuan itu minggu depannya gue kayak ya inisiatif aja, Bu kita makan yuk gitu. Ibunya gue kira ntar deh ibu lagi sibuk, gue kira gitu. Kirain kan. kayak Nina. Iya. Taunya enggak. Yaudah ya hari Sabtu kita makan. Oh ya udah oke Bu siap kita akhirnya makan lah. Itu gue jadi kayak tiap malam minggu pacaran sama keluarganya dia gitu. Sama bapak ibu dan adiknya sama Hafiz gitu. Akhirnya ya udah gue kayak Ninanya nggak ada, gue ke rumahnya gitu main, kemudian kayak ya tau sendirian juga kan, jadi ya enak banget jadinya saling melengkapi. Kalau ditanya masalah apa ya, bingung ya? Sampai bingung kayaknya. Beneran kita nggak pernah yang berantem gitu, beneran kayak hampir setahun kita LDR kayak nggak ada masalah yang bener-bener masalah sampai berantem. Jika ada gitu, misalnya pun kayak cuman perkitil gitu. Ini kan pasti soalnya nonton mungkin ada yang LDR gitu. Biasanya kan masalah tuh selalu dikomunikasi, ya nggak sih? Kayak tadi misalnya sesimpel yang tadi waktu Nina bilang waktu live streamingnya mati, itu kan komunikasi tuh sinyal apa. Teknis lah yang jadi masalah. Nah ketika ketemu masalah kayak gitu, kalau menurut kalian tuh yang paling wise tuh harusnya gimana? Pernah sih berantem. Misalnya kayak hal-hal yang kayak karena kita jauh, jadi mungkin Denny expect kayak selalu menjadi orang pertama yang mendengar cerita itu. Pasti dia potong rambut. Iya. Oh lu sempat potong rambut pendek waktu itu ya? Sebang salah. Iya. Jadi lebih pendek banget dong. Emang iya. Jadi bukan potong rambut ya pemirsa, pelontos gitu. Ya itu masalah sih pasti. Itu bukan potong, itu pangkas. Gitu. Tapi tidak asgar. Tidak. Ya nggak mungkin di Italia ada Garut. Asmil. Itu sih palingan kayak pengen selalu jadi yang pertama untuk dikasih tahu karena kan ya ampun kita tuh kita udah nggak punya kedekatan gitu, jadi kayak pengennya selalu menjadi orang yang pertama dikasih tahu udah sih. Tapi setelah berantem itu kayak udah tahu nih, jadi udah tahu koreonya, jadi jangan diulangi lagi ya gitu. Terus kalau misalnya soal jarak itu tuh kita solusinya itu tuh untungnya sekarang ada video call ya, gitu. Dan mama papa tuh dulu tuh LDR juga. Track recordnya mau LDR. Udah di is in the blood. DNA. Gape nih Den, ini gape nih. Iya. Mana mama? Amerika. Dan Jakarta Amerika. Waduh. Dan dulu waktu itu siapa? Papa yang di Jakarta apa di? Enggak, papa di Amerika, mama di Jakarta. Sekolah juga papa? Sekolah juga. Terus habis lama ya berarti. Terus aku bilang sama Denny kayak kita tuh kondisinya tuh sangat amat diberuntungkan. Diuntungkan ya. Diuntungkan. Diberuntungkan. Karena orang Milan wajar. Roaming. Terus. Nah, diuntungkan karena kita tuh sekarang udah ada banyak, ada video call, ada email, ada apa gitu kan. Jadi komunikasi tuh gampang sebenarnya. Jadi tiap kali kita mau berantem karena masalah kecil atau karena dia ketiduran atau ketiduran, jadi mikir, jadi kayak lah kita tuh masih beruntung gitu kondisinya. Akhirnya jadi kita menggunakan si video call ini dengan maksimal, dalam artian misalnya kita nggak bisa merayakan hari ulang tahun bersama-sama, tapi ya udah kayak aku kenalan sama teman-teman radionya Denny. Ya, hai, halo, salam kenal nih, nama apa? Ya nih aku Nina gitu, pacarnya Denny. Boleh nggak aku titip? Aku kirimin kue ya gitu. Nanti tolong disampaikan ke Denny ya gitu. Kue pasar tentunya. Oh iya. Udah ada, itu lo masih ada jajanan pasar waktu itu. Karena Denny nggak suka kayak cake lucu. Iya. Itu tuh nggak bisa dia. Nggak bisa. Makannya tuh kayak enak sih, tapi satu gitu kan. Ya kalau jajanan pasar, mana nih sisa gitu. Sama daun-daun pisangnya juga disikat. Wajik 5, kue cincin 10. Dia sukanya yang gitu-gitu kan. Akhirnya ibu sih ya udah beliin itu. Pokoknya hal-hal yang masih yang
bisa itu ya kita lakuin gitu sih. Surprise berarti element of surprise itu penting banget ya. Parah ya. Itu kalau nggak gitu soalnya kebayang ya. Kan maksudnya kami juga si doyan saling ngasih surprise. Maksudnya kita yang deketan aja itu penting, apalagi yang jauh. Karena ternyata nggak ada halang rintang kok untuk melakukan hal itu. Itu mungkin bisa jadi solusi ya Bapak. Maksudnya untuk mereka yang LDRan kayak anyep banget nih. Nah anyepnya tuh coba dikondisikan. Dibawa dibikin surprise apa kecil-kecil gitu tapi bermakna gitu. Betul yang kayak lucu soalnya kan dari virtual dibawa ke dunia nyata. Maksudnya berarti kayak ngasih kopi lah orangnya di Milan itu udah bisa sekarang. Iya kan? Bisa sebenarnya. Aku waktu itu pernah ngirimin makan siang kan ya? Iya. Jadi gue lagi di kantor tiba-tiba dia ngirimin makan siang gitu. Dari siapa? Dari Nina. Dari Nina. Gimana caranya? Basi dong. Gue mau ngirim ke dia susah. Mau nitip sama siapa orang Itali di sana? Caranya gimana nih? Udah mau nyoba-nyoba nggak bisa. Maaf deh. Iya, sorry deh kali ini. Aksesnya lebih susah soalnya dari lu ke Nina di Itali ya. Kalau malam minggu boleh deh jabanin deh. Tapi kalau kirim-kirim gitu sorry deh. Terus kita waktu itu ada momen Ramadan bersama gitu. Ya udah karena kan buka puasanya gue tuh sahurnya dia. Wow. Jadi kita suka virtual sahur dan buka gitu. Jadi yang satu sahur satu buka tapi makan bareng-bareng lagi-lagi. Iya kita suka kadang-kadang arrange ayo weekend kita makan bareng. Ya udah kayak gue belanja makanan sendiri, masak sendiri, dia juga. Habis itu ya udah sambil makan. Habis itu ya udah sambil ngobrol. Pertanyaannya, ini kan kalian tuh memaksimalkan total yang namanya video call. Apalagi sih apa coba aplikasi-aplikasi LDR tuh ada enggak sih? Gue cuman kita FaceTime doang ya. Oh FaceTime aja ya, FaceTime. Denny ngertinya cuma itu doang. Iya. Sinyal internet pakai apa waktu itu ya? Mungkin bisa ngiklan di sini. Mungkin bisa ngiklan. Taruh dong. Ibu. jadi kalian nggak, maksudnya kan kayak gue kira gitu, anak LDR tuh lo harus nih punya aplikasi kali aja. Jadi enggak ya? Nge-track di GPS gitu nggak sih kalian? Gitu enggak ya? Karena kan ketika lagi LDR gitu kan momen. Ini udah dewasa, cara ini kan ada yang sekarang sampai ini Sherlock apa? Bukan Sherlock apa? Foto 360 derajat. Bisa. Semuanya keliling. Atau Find My iPhone. Itu kayak gitu. Untungnya enggak sih. Untungnya base soalnya udah kuat. Insya gitu. Kayak gue karena gue mikirnya gini sih, kayak gue udah deket sama keluarganya, kemudian kita udah saling percaya, gue nyari apa lagi gitu, maksudnya ya udah bukan saatnya untuk gue. Ya sebenarnya bisa aja gitu. Apalagi di Milan, wah godaannya lebih banyak bang. Gue sih jadi lu pakai GoPro Nina. Pakai GoPro Nina. Pakai keliling-keliling. Kalau gue ya, gue nggak bisa LDR. Gue si GoPro mungkin gue kirimin rakitan. Jadi kayak belakangan. Ada. Pakai kamera yang buat Google Street tau gak lo? Kayak acara-acara hantu gitu. Gak apa-apa tapi pakai aja gitu. Iya gue kayak gila sih. Apa ya, saat itu ya udah sebenarnya bisa aja kan, gue jauh nih bisa aja ke kosan yuk gitu. Tapi kan gue nggak kepikiran sama sekali untuk itu karena gue udah ngerasa ini kalau gue kayak gini gue akan nyari masalah dan gue melukai banyak hati nih. Karena udah ketemu orang tuanya gitu. Dan dari ketemu orang tuanya gue ketemu sahabatnya, ketemu di tunangannya Sigi saat itu. Kemudian dari situ lebaran, gue lebaran gak sama keluarga, gue lebaran ikut keluarga dia keliling. Asal lo tahu bang. Gimana nih? Jadi kita nih, ya gue udah izin sama Umi dan ini besok lebaran. Oh yaudah nang nggak apa-apa gitu. Oke, gue lebaran nggak sama keluarga. Akhirnya nyokap bokapnya ngajak gue untuk lebaran sama keluarga besar Nina. Dikenalin gue di situ. Semuanya diputerin. Keluarga dari bapaknya, kemudian keluarga dari ibunya. Jadi kayak akhirnya gue kenalan sama omnya. Oh ini pacaran Nina. Ninanya nggak ada. Gue sendiri. Gue cuma sama adiknya doang sama Hafiz ngobrolnya gitu. Mana Gigi lagi sakit. Waduh. Oh tapi nggak dirasa-rasa itu sih hari itu sih. Iya kebetulan neneknya Nina dokter gigi. Oh sekalian tuh. Cabut lah langsung. Kagak. Cabut lah. Minum dulu gitu. Kalau cabut hari itu nyawanya dicabut. Udah deg-degan disuruh cabut sama nenek lagi. Akhirnya gue kayak
kayak ngerasa oh ini kayaknya strategi dari orang tuanya Nina nih. Jadi Nina pulang dia udah terima bersih nih. Nggak perlu ngenalin ke saudara-saudaranya lagi gitu. Akhirnya bener sih caranya. Gue ngerasa kayak oh udah kenal nih sama om yang ini, sama tante yang ini gitu. Akhirnya kita lebaran berkumpul bersama gitu, foto-foto apa segala macam. Udah akhirnya dari sana ya udahlah pas Nina pulang bener-bener pas kita main lagi ke rumah saudara-saudaranya ya. Ada ini apa kabar? Ya dia nggak perlu kenalin lagi. Iya udah kenal semua. Terima bersih gitu. Di mana nyarinya ya yang laki-laki begini Boy, ya gitu. Gini Boy, ini kan ketika momen kalau misalnya kita sebagai laki-laki gitu ketemu sama pacar kan biasanya ya udah kita udah tenang ketemu sama pacar, tahap berikutnya adalah ketemu keluarga. Di situ kan nah sedangkan lu kan sebaliknya nih, lu ketemu dengan keluarganya Nina dulu, setelah ketemu sampai keluarga besarnya semua baru ketemu Nina. Lu ada perasaan terintimidasi gak sih ketika sebagai laki-laki kan kita sama-sama paham ya, diketemuin dengan keluarga, terus lu datang ke rumahnya, lu kan bener-bener dikasih potret kehidupan Nina gitu bersama keluarga. Lu ngerasa terintimidasi gak? Nah, harusnya satu lu yang pakai GoPro, paham gak? Jadi kita ngerasain di situ. Kalau dibilang intimidasi sih enggak sih. Gue kayak ngerasa ya udahlah, gue mikirnya kayak apa ya? Oh ini pasti nyokap dan bokapnya Nina ada tujuan nih kenapa gue diajak kayak gitu, dan gue pun ya udah diajak ya udah ayo gitu. Dengan mental sudah siap. Walaupun jiper gitu. Masih ada terasa. Ada. Gue sih ketemu neneknya ya pasti kan, jiper om-omnya apalagi gitu ya. Tapi alhamdulillahnya om-om dan tante-tantenya Nina juga yang sebaik itu, welcome banget gitu. Dan neneknya pun sama gitu, ayo makan segala macam. Oh iya terima kasih. Ini yang gue penasaran ini, Mbak. Maksudnya kan sebagai laki-laki kalian tuh biasa tanggung jawab untuk bisa memberikan attitude gitu ya. Terus kayak dari segi etika apa, itu kan biasa peran cowok ya nih. Maksudnya kita juga sih sebagai cewek, tapi cowok tuh entah kenapa megang peran penting dalam sebuah hubungan ketika itu, maksudnya approval keluarga gitu ya. Nah, lu nih yang gue lihat, maksudnya the good side dari Denny adalah dia selalu memposisikan gue tuh udah seperti anaknya, maksudnya bukan kegeeran atau gimana, cuman akhirnya dari situ lo jadi apa ya, jadi bisa bonding dan jadi nggak gap yang bikin lo makin susah masuk. Itu bener nggak gitu? Bener. Karena ya mungkin kendalanya ya namanya baru pertama kali ketemu ya. Gue bukan orang yang ketemu pertama langsung banyak ngomong. Enggak gitu. Gue mapping dulu kan. Oh, tante yang ini begini. Bisa gimana nih? Om yang gitu. ini begini. Akhirnya ada satu omnya Nina yang wah ini enak diajak ngobrol nih gitu. Tante yang ini juga sama. Akhirnya akhirnya mereka duluan kan nanya. Dan gue suka dikerjain gitu. Ayo cerita gimana sama Nina. Waduh gitu. Ada satu momen kayak gue diundang ulang tahun neneknya Nina, itu keluarga besar semuanya. Wah, lagi dan lagi Nina tidak ada di situ. Yang ada lah, nggak ada. Dikasih tiduran aja, santai. Itu namanya administrasi diurus di depan. Oh iya, bener juga. Datang di ulang tahun neneknya ke Ageng berapa? 80. Datang nih gue, wah. Iya deh gitu, rapi-rapi gue nggak ngerti pakai apa gitu kan. Ya udah gue juga berusaha untuk rapi gitu. Kemeja lo udah pasti lah ya. Kayak orang magang gue jatuhnya. Kayak orang catering. Kayak orang magang tuh kemeja putih celana hitam gitu. Ya kayak kenapa kayak mau shift-shiftan di Hokben. Training kebetulan Cino celananya. Oh Cino. Jadi aman. Aman. Akhirnya gue di situ acara kelar. Gue di sidang, gue ngerasa kayak ini meja bundar ngumpul semuanya. Gue di sini sendiri, ada neneknya, ada omnya, nyokap bokapnya ketawa aja gitu. Gue video call sama dia, ya udah ada Ninanya juga ketawa-ketawa, dia jauh. Yang ditanya gue, jadi tantenya bilang gitu, jadi gimana kok bisa sama Nina? Ya gue ceritain dari awal. Akhirnya dari sana kayak untuk penyiar ya Nin. Untuk ini nih kali ini untungnya penyiar, jadi ngomongnya gampang gitu ya. Jadinya lancar. Nah, ya gue berusaha menjelaskan dengan baik lah. Ya aku sama Nina begini akhirnya. Aku sama Nina belum ketemu. Iya. Aku belum ngapa-ngapain. Itu jelas. Iya. Gak mungkin gak ngapa-ngapain Om Tante. Gak mungkin ini kita aman jadinya. Akhirnya dari sana kayak mereka seneng. Ya mereka juga kayak kebawa. Gue sih ngerasa kebawa suasana. Lucu banget nih berdua belum pernah ketemu gitu. Akhirnya tiap ketemu tantenya Nina yang satu yang sebut aja namanya lah ya. Gak apa-apa sebut aja. Tante Lia kayak kapan ketemu Nina gitu. Dikit lagi Ninanya pulang ya. Iya tante gitu. Seneng lah gitu. Akhirnya dari sana
akrab jadinya. Momen lamaran pun udah nggak pakai yang kenalan gitu karena mereka udah kenal ke gue juga dulu udah dia jangan lamaran dulu. Seret Nina pulang. Itu. Itu. Lu nantikan gak ketika lu pulang mau ketemu dia atau memang lu udahlah apa ini aja santai aja? Ya jelas sih deg-degan. Ya jelas menantikan karena bahkan waktu itu kan sebelum gue balik nyokap bokap tuh berangkat ke Milan untuk kayak ngebantuin gue ya udahlah pindahan kan. Terus gue tuh bahkan kayak iya gue ngeliat fotonya Denny iya paham mukanya kayak gimana iya tahu tapi gue sampai nggak kebayang tinggi Denny tuh seberapa ya gitu bahkan ya gue sampai kayak harus membayangkan kalau gue berdiri Denny tuh seberapa gue sih gue sampai nanya sama nyokap gue kayak mah Denny tuh lebih pendek atau lebih pendek dari papa atau lebih tinggi kayak gitu Seucok baba lah gitu ternyata pendek banget Daus mini ternyata terus bisa begitu iya lanjut data tinggi. Iya, ternyata abis itu yang gitu yang apa ya yang berbau dengan sensorik memori misalnya kayak gue nggak tahu bahkan harumnya ini kayak gimana gitu. Iya. Agak kepikiran siapa jangan-jangan dia bau ketek. Iya. Kebetulan bau telur. Bau telur. Telur lagi. Bayi kali Cute. Daripada bau telur. Amis. Minyak telurnya apa My Baby atau apa gitu. Banyak kita. Nyonya menir. Nah, jadi kayak sebenarnya momen itu sih yang ya gue tunggu-tunggu kayak itu terjeng-jeng ya, itu gimana ya dia aslinya gitu di depan mata cuman gue tuh orangnya bisa lah pura-pura cool gitu bisa. Mengontrol diri tuh bisa gitu. Sedangkan bapak ini kan kalau mau nangis ya nangis. Gitu. Terus ya udah deh akhirnya itu pun nyokapku pun juga iseng banget sama Denny kayak kayak 3 hari atau 2 hari sebelum gue nyampe Jakarta nyokap gue nge-WA dia kayak gimana nih mau bentar lagi ketemu Nina gitu mau ngomong apa pertama kali gitu-gitu kan deg-degan ya gitu orang gue aja mau ketemu dia aduh gimana ya pakai baju apa gue harus ngapain gitu ngomong apa gitu kan kayak hai halo apakah kita jabat tangan atau kita pelukan masa udah pelukan ada ortunya ada bapak ibunya biar kata apa gitu kita tos aja gitu apa gini apa gini gitu apa begini gitu kayak pegawai hardware soalnya hardware gitu atau Yurase-mase kayak Hokben welcome to Uniqlo atau mana nih silakan kakak terus gitu ya udah ya tapi ya itu nah gue mikirnya kayak udahlah gue tuh bisa mencairkan suasana ketika nanti Denny kikuk gitu si kikuk gue yakin gue bisa lah gitu akhirnya ya udah ini langsung fast forward di bandara aja ya bandara ada videonya ya kan ada apa namanya yang keluar dulu tuh bokapnya nih wah ini bokapnya juga gitu. Iya, aduh. Iya pak, gitu. Nggak lama ibunya apa kabar? Sengaja gue taruh belakang kayak nyokap gue juga Nina paling belakang aja. Iya, ada koreonya. Nina paling belakang aja setelah pramugari dan juga pilot. Keluar. Udah gitu dibikin gimmick lamaran yang kayak ini Nina bukan. Lama banget tante. Ditutup pakai sarung. Iya kan. Ini Nina bukan. Sarung siapa? Sarung pilot. Aduh, paham kan? Untung gak gitu ya. Gak gitu ya, enggak. Terus berarti mama, papa, Nina nih. Nina datang nih dengan baju yang dia pakai waktu pertama kali foto sama Sigi. Sengaja itu. Itu sengaja itu emang gimmick. Jadi supaya lo gampang ingetnya. Ini Nina. Jadi Nina ini ibunya gue nggak tahu mau ngapain bang beneran gue kayak gila nih. Akhirnya si ibunya kayak bercanda sih. Ini kenalin anak saya Nina. Oh iya. Halo Denny gitu kan. Terus kayak gue pegang aja tangannya. Iya gitu. Akhirnya maksudnya kan selama ini gue cuma liat di iya gitu. Sekarang wujudnya untuk pertama kali ada. Ini gue sampai pegangan kursi nggak pernah loh. Deg-degan gue beneran. Terus akhirnya di situ kayak Denny gitu. Ya beneran gue nggak tahu mau ngomong apa sih. Iya beneran sih, kayak bener. Diam. Terus dia bilang jangan nangis, jangan digituin nanti malah nangis. Ya udah akhirnya nangis nggak?
Nah. Cengeng. Ini juga cengeng sih. Jadi gue ngerti. Enggak apa-apa. Slow. Enggak apa-apa laki-laki nangis. Tongkrongannya aja jenggot. Benar. Laki-laki kan kalau nangis enggak pakai tisu, pakai baju. Iya, pakai baju. Iya benar. Biar ingusnya rada nempel. Pada ngebekas. Terus. Jadi ya pada saat pertama kali ketemu, ya akhirnya ya itu gue beneran gak bisa ngomong apa-apa. Ibu bapaknya sih ketawa-ketawa aja. Pastilah. Wah saat itu beneran kayak wah ini nih orangnya gitu ya. Selama ini gue tunggu selama 11 bulan. Yang dibilang sama orang ini anomali. Gue inget banget dia bilang bohong ya. Dia lagi abis ambil air udu waktu itu. Gue lagi di depan komputer. Aduh hubungan lo tuh anomali banget. Iya. Bete aja bang sama lu bang. Bete ya, maaf ya. Tapi nggak apa-apa, jadi motivasi. Jadi motivasi. Gue buktiin loh. Ntar kita sorry ya, Nin kita tahu dia bagaimana. Iya. Elah nih lagi LDR gitu. Ya akhirnya ya pas udah dong. Udah. Akhirnya di bandara saat itu kayak wah ketemu nih. Ya gue dibantu beberapa temen gue lah untuk mencairkan suasana saat itu. Akhirnya sampai di bandara akhirnya yuk kopernya dinaikin ke mobil apa segala macam. Lu ditinggal? Iya. Dijemput sama driver kopi itu kan ya. Sama driver Grab lagi ternyata. Terus akhirnya itu masuk semua. Masuk semuanya di mobil. Gue pun gak ngomong sama dia. Diam. Gue benar-benar ngeliatin dia doang. Ya, serem ya. Lu gak pengen buka omongan Nin ketika kurus sudah ketemu gitu? Gue berusaha bang. Dia juga sulit lah. Gue berusaha bang, kayak gue ajak ngomong. Jawabannya cuma iya. Ya. Wow. Gitu kayak kok diem aja sih. Enggak tahu. Ini padahal pacaran ya, lu pacaran ya? Karena 11 bulan bang. Ini statusnya udah pacaran ya? Kok terus habisnya kayak ya kok diem doang, tapi enggak lah, gue tau lah misalnya dia deg-degan gitu. Tapi ya udah dia tuh emang selalu jadi si badut ya dalam keluarga. Jadi ya emang ya kerjain aja gitu. Kayak malah gue iseng-isengan kayak jangan diem doang dong kayak gitu. Ya atau enggak kayak udah nunggu 11 bulan gak ketemu didiemin doang. Diapain kek gitu. Iya kan dijabat tangannya. Iya. Gak dilepas lagi. Sakit gitu. Jadi itulah akhirnya gitu ketemu. Terus pas ketemu komunikasi kalian jadi way better or justru ada malah kan katanya kalau LDR baik-baik aja misalnya tapi pas ketemu ternyata beda gitu. Figurnya ternyata beda dengan yang biasanya komunikasi di LDR. Ya sama halnya kayak yang tadi gue bilang, karena gue udah ngelihat dia walaupun gue gak pernah ketemu langsung, tapi gue udah melihat dia kayak 360 derajat tuh gitu. Kayak gue udah tahu, oh ternyata pas dia udah cair, kita ngobrol, oh ini ternyata emang sama gitu. Orang yang ada di video call gue tiap malam, habis itu yang gue lihat di live streaming, yang gue dengar di radio, orangnya bener-bener sama gitu. Yang lucunya sebenarnya malah karena kayak sebelum gue balik gitu, kita jadi kayak punya banyak mimpi. Nanti kalau misalnya kamu udah balik ke Indonesia, kita ke Gyukaku ya. Nanti kalau jadi make plans gitu. Iya, jadi akhirnya kita belum PSBB lagi, enak banget kan. Bener. Iya kan, itu beruntung banget tuh kalian. Iya, kita ngechecklist semua yang dari dulu kita bayangkan gitu. Kalau misalnya kita kesini gimana ya, terus dia total. Dia kayak, nanti kalau misalnya kamu udah balik ke Indo, aku ajak ya kesini gitu, atau enggak kayak gue bilang kayak udah pengen banget nih makan di sini. Akhirnya semua kayak kita waktu itu listnya kita bilang kita mau kemana ya, kesini tahu siap-siap lamaran, tahu siap-siap dan lucunya setelah 11 bulan pacaran barulah kita nonton berdua pertama kalinya. 1A2 nggak? 1A2 Mojok nggak kepojokan ya? Untungnya enggak ya. Film pertama yang kita tonton adalah Bumi Manusia. Iya ya. Iya. Nasionalis. Kita tuh pacaran nasionalis lah. Playlist pemuda. Balik lagi ya ke playlist tersebut ya. Nonton Bumi Manusia. Panjang itu filmnya. 3 jam bang. Makanya emang sengaja ya nyari yang panjang-panjang. Kebetulan gue ikut promonya waktu itu. Gue udah nonton pas nontonnya gue tidur. Tapi kan sama dia nggak mungkin dong tidur. Sosok paham aja. Oh iya nih, padahal gue, aduh filmnya. Asal Pura-pura paham. Paham. Oke, di momen ketika sudah bertemu dan akhirnya titik ketika kalian serius yuk kita nikah yuk, itu kayak gimana prosesnya? Itu diomongin waktu kalian masih LDR atau setelah balik? Jadi gini, sebenarnya waktu kita LDR tuh udah ada omongan untuk serius yuk gitu. Tapi bener kata Nina saat itu kayaknya
ini anomali nih kalau kita ngomongin nikah, kita aja berdua belum ketemu gitu. Dan kita juga baru gitu. Ya udahlah akhirnya kita urungkan untuk ngobrolin masalah nikahan. Jadi pada saat Nina sampai Jakarta, baru deh tuh kita mulai serius. Seminggu dia di Jakarta, gue ajak ke Bandung dong. Otomatis gue ketemu sama Umi gitu. Nginep di rumah, ketemu sama Umi. Udah bapak ibunya tiba-tiba nyusul. Ini emang so fun. Itu seperti pas gue 4 SD ke mall. Betul. Intilin aja dulu. Konsepnya sama. Bilangnya apa? Mama bilangnya mau jalan-jalan aja lah pasti nggak. Kangen rumah Bandung. Iya. Oh, lo emang ada rumah di Bandung juga? Oh. Kan sekalian ketemu Umi dong berarti. Kuliah kan di sana kan. Akhirnya oke di rumah Umi. Udah kita ke rumah aku dulu deh ke Cigadung gitu. Yaudah ke sana kemudian kok ada bapak ibunya? Teneng, surprise. Oh iya, udah makan siang dulu di sini. Makan siang, oke Pak, Bu, makan siang segala macam. Yuk, bapak anterin yuk, sampai nanti kalian dari situ naik Grab aja. Ya udah, oke. Bapaknya sih nanya-nanya ke gue pada saat kita mau dianterin. Emang di mana sih rumahnya? Cimahi Pak, dekat pesantren ini. Oh yaudah, diem-diem nge-googling ternyata Google Maps. Jadi didatengin tuh sampai lu dianterin sampai ke rumah. Ayah banget ya kayak ayah. Kayak ayah banget tuh. Udah di mobil, tiba-tiba udahlah diantarin sampai rumah. Hah? Sampai rumah? Ya gue yang Umi kagak ada, rumah berantakan. Iya. Ya kan kita bingung. Belum ada persiapan. Aduh. Gak ada bang, gak ada. Bagus sih hubungan kalian gak ada fake-fakean nih. Bener. Ada adik gue doang nih, adik gue yang kecil gitu. Akhirnya dari sana tolong nih ntar transfer lah. Udah kayak diberesin dulu lah gak gitu. Ada. Gue cuma langsung bilang, gue WhatsApp Umi, bapak sama ibunya Nina mau ke rumah gitu. Nah Umi masih di tol. Nah kan masih lama nggak? Ya masih lah. Kamu di mana? Denny di sini gitu. Yaudah Umi paling kalian dulu yang nyampe baru Umi gitu. Umi sedang beli makanan deh buat kalian gitu. Kirain beliin apa? Martabak. Iya. Settingan kuncian. Karena mungkin Umi juga bingung. Umi bingung. Udah gitu rumah berantakan banget kan. Ya karena Umi kan kerja gitu. Umi kerja belum sempat beberes. Tiba-tiba bapak ibunya datang. Ya udah datang gitu bertamu. Wah, gue nggak tahu lah. Gue diem aja kan. Yang ngajak ngobrol siapa? Adik gue. Gue di situ adik gue berapa umurnya? Kelas 1 SMP ya. Wah, padahal dan mengambil penyelamat malah. Gue kayak keren nih orang. Keren loh gue bilang gitu kan. Jadi bapak ibunya Nina ngobrol sama dia gitu. Umi datang baru. Gue beneran sediam itu gue kayak wah, karena gue kan kagak tahu tiba-tiba mau ke rumah. Iya. Jadi udah gitu. Tapi ternyata baik-baik aja. Akhirnya baik-baik aja gitu. Dan memang yang dicari mungkin ya nggak ada fake-fakean sama sekali di situ kan. That's good. Memang purenya murninya dilihat apa adanya ya itulah. Nggak, mereka hubungan yang sangat transparan dari awal. Dari awal udah transparan, akhirnya ya udah sampai sekarang akhirnya mereka menikmati. Karena biasanya yang jadi masalah tuh justru karena ada yang ditutup-tutupi. Ada yang nggak belum keluar, ada yang belum. Tapi ini udah kebuka semua gitu. ternyata ya. Nah, akhirnya balik dari Bandung, udah deh, ini kayaknya orang tua udah ketemu nih. Karena gue tanya, gue kan pas balik ke Jakarta, mama papa gimana ya beli rumah? Ternyata nggak ada masalah apa-apa, alhamdulillah gitu. Akhirnya dari sana gue kayak udah deh, hari Sabtu waktu itu ke rumah, Minggu pulang, Jumatnya gue ngomong deh ke papa gitu. Cepet aja lah deh. Udahlah langsung aja gitu. Akhirnya kan ya kebetulan kita kuliahnya kelar nih. Kelar nih. Selesai. Nih ya. Bener. Nina bilang, karena kan gue jujur sama Nina juga. Sebelum kamu, daripada kamu tahu dari orang lain, mendingan kamu tahu dari mulut aku langsung. Aku kuliah. Kampusnya ada. Masih ada Das gitu. eksis gitu. ISIP Jakarta gitu ya. Oke, abis itu kayak aku nggak lulus nih gitu. Ya saat itu emang kenapa? Gue jelasin semuanya dari A sampai Z gitu. Udah nggak, ya udah nggak apa-apa kata dia. Yang penting kan kamu sekarang kayak gini gitu. Itu udah biar jadi masa lalu kamu. Ya udah gitu. Alhamdulillah nih. Akhirnya dia bilang, tapi kamu harus bilang ke papa sama mama ya. Wah, deg-degan lah gue. Waduh. Gitu. Kirain udah nih. Karena bapaknya aja kuliah sampai ke Amerika bang. Itu dia bang. Lu ISIP aja nggak kelar. Lenteng Agung aja nih berhenti di situ. Gitu. Macet soalnya macet kan. Macet banget Lenteng Agung.
Iya parah gitu. Akhirnya hari Jumat itu gue kayak makan dulu kan segala macam. Gue deg-degan setengah mati. Wah gue nggak tahu lah. Gue kayak akhirnya di situ gue jujur sama Umi. Umi kan nggak tahu juga. Oh ya? Nah, Nina. Oh ya? Sekarang on cam. Akhirnya gue transparan. Akhirnya gue bilang sama Umi Denny nanti mau bilang ke bapaknya Nina. Tapi ya karena kan gue ngerasa kayak saat itu ya gue kuliah bayar sendiri gitu. Gue nggak ada tanggung jawab untuk ke siapapun nih. Kalaupun memang gue nggak kelar ya itu biar jadi tanggung jawab gue. Akhirnya ya udah kata Umi ya udah nggak apa-apa kan emang udah jalannya kayak gitu. Sekarang yang penting Umi ngeliat kamu yang sekarang bukan yang waktu itu. Betul. Nggak apa-apa gitu. Ya udah alhamdulillah Umi udah ngerti. Bilanglah nih gue ke bapaknya. Pak, Bu, saya mau ngomong nih gitu kan. Wah rasanya nggak tahu lah. Iya pasti. Terus kayak tapi sebelum saya ngomong ke arah yang lebih serius, saya mau jujur dulu. Saya nggak mau bapak sama ibu dengar dari orang lain gitu. Ini perihal pendidikan gitu. Saya kuliah tapi nggak selesai gitu. Iya. Gimana ya Pak? Brengsek kamu bilang gitu. Enggak ya? Kamu ini kurang ajar kamu. Kurang ajar kamu. Bohongin saya. Oh enggak. Langsung goloknya keluar lagi. Hah? Makan beling lagi. Nggak selesai. Nggak, akhirnya dari sana gue kayak bokapnya apa ya benar kata Nina sih open minded karena saat itu bokap nyokapnya bilang bokapnya sih kayak nggak apa-apa gitu itu biar jadi masa lalu kamu. Yang penting kan bapak ngeliatnya kamu yang sekarang gitu. Udah biarin aja gitu. Bapak nggak ngeliat itu kok gitu. Yang penting kamu ya justru ini nilai plus lagi jujur dan ini sebenarnya kurang lebih pemikirannya sama sih sama aku, papa dan mama gitu. Aku pun juga udah bilang dari awal sama Denny. Kan ini fakta aja nih ya. Faktanya kan Denny nggak lulus. Sedangkan lo S2, pasti apalagi sebagai cowok, bisa jadi minder kan. Betul. Terus dari awal gue udah bilang sama Denny, Den kalau lu mau jadi pasangan gue nggak butuh cowok minder, karena kasarnya itu masalah lu, gitu loh. Jadi kalau lu minder itu bukan tugas gue yang membuat lu merasa lebih baik, gitu loh. Ya kalau lu mau lu minder, ya lu step up gitu levelnya gitu. Kalau wah Nina aku udah S2, gimana ya biar gue sama dia. Ya usaha gitu, cari caranya gitu. Dan untungnya Denny nggak minder sama sekali. Waktu itu gue pernah bilang kan kayak kamu minder nggak dengan kondisi kamu kayak gini gitu. Kamu nggak S1 sedangkan aku S2. Dia bilang kayak aku nggak minder sama sekali karena iya kamu S2 tapi aku udah kerja dan segini dan pencapaian aku udah kerja. Walaupun aku nggak dapet S1 gitu. Betul. Belum tentu kamu kalau kamu udah di posisi aku, belum tentu kamu juga bisa seaku. Pede banget. Ribut gitu. Pede luar biasa. Tapi ternyata itu ya. Ini lagi-lagi ini sebuah bekal yang nanti bisa kita highlight juga ya. Ternyata misalnya ini untuk laki-laki seperti Denny di luar sana. Yang gampang minderan mungkin karena status pendidikan. Ternyata kalau kata Nina bukan itu poinnya. Karena banyak yang bikin laki-laki minder. Pendidikan salah satunya. Terus masalah uang lah, masalah materi biasanya. Betul. Misalnya ngeliat, ternyata keluarganya kaya raya gitu, sedangkan gue nggak punya apa-apa. Padahal nggak di situ ya Nin, kayak lo melihat Denny more than that. Ya sih kayak keberanian dia, gentle-nya dia. Wah itu orang yang mungkin S2 duitnya banyak belum tentu kayak dia. Gitu. Jadi ya ada plus minus lah di situ. Banyak banget yang bisa kita ambil gitu ya pelajarannya gitu. Karena sampai hari ini H-11 mereka akan menikah yang lagi-lagi gue ingetin lagi deg-degan lagi. Tadi udah ke-distract tuh. Tapi basah lagi. Basah lagi deh gitu. Cuman ini kita bisa banget ngambil banyak sekali pelajaran untuk kalian yang mungkin either lagi ngejalanin LDR, lagi akan mungkin menuju LDR tapi mikir total gitu. Karena ternyata banyak kok pertimbangan yang bisa diambil, pelajaran yang ternyata nggak pernah gue bayangin sebelumnya. Karena selama ini gue selalu pacar neng sekota aja gitu. Banyak banget ya Bapak ya. Banyak. Gila gitu. Jadi gue sebenarnya pengen banget masih lebih lama lagi. Iya, kita banyak banget yang pengen diobrolin, tapi ternyata kita tidak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol ya. Gila, nggak pakai dikat lagi. Nggak pernah dikat. Jadi kayaknya nggak akan dikat juga sih ya. Kata Arya gue males sih ngekatnya gitu. Kita gelontorin alus aja gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, mungkin kayak ya Denny sama Nina pasti maksudnya adalah orang-orang yang open gitu. Mungkin kalau misalnya mereka teman-teman punya masalah di soal LDR atau apa, ya follow aja Denny aja
dulu Denny. Kan kalau di lock. Di lock. Dan gue udah enggak ya? Udah enggak sudah ya, terbuka. Kalian kalau misalnya mau lihat detailnya kayak gimana proses yang dari kita ceritain semua tuh ada di Instagramnya Iya mereka gitu. Den Boy sama Nina bikin video untuk hitung mundur gitu. Iya, persiapan segala macam. Pernikahan gitu. Jadi lanjutnya sih follow aja ya. Iya, karena mereka akan masih update. Baru H-11 soalnya. Iya, masih panjang. 20 jam lalu. Insya Allah gak berubah pikiran kan kalian berdua kan? Enggak. Gila, malah kita mau buru-buru kayak capek gitu. Iya, oh lah pasti. Udah deh, gitu hari H. Terakhir apa dari pengalaman kalian berdua apa kunci utama dari kalian bisa sampai LDR sampai akhirnya dari yang nggak pernah ketemu keluarga dulu. Ini kan yang gue bilang kita bilang tadi Boy, anomali nih, sebuah hal yang tidak biasa, nggak pernah ketemu segala macam. Apa yang bikin kalian makin solid, makin kuat sampai detik ini justru gitu malah makin ngisi. Mungkin gue yakin setiap yang LDR dan berhasil ya, insya Allah pasti sama sih ngomongnya kayak komunikasi dan saling percaya kalau gue itu. Karena kalau dua terdengar klise sih. Tapi kalau lu ngejalanin, lu cobain lu deh gitu. Karena itu mungkin terdengar klise bener kata Anka tadi. Tapi ketika lu jalanin itu sebenarnya susah gitu. Nggak semudah lu ngomong saling percaya dan komunikasi kayak gitu. Kontrol emosi, kontrol ego gitu ya, toleransi tinggi gitu. Kalau lu Nina? Kalau gue sih terutama yang mau memang serius ya, yang mau menikah gitu. Maksudnya kan kalau kita mau menikah kan memang udah bukan berdua lagi, tapi kan ada keluarga juga. Jadi menurut gue ya dari awal sudah dilibatkan saja gitu keluarga ini. Nggak ada salahnya, maksudnya langsung kenalkan ke keluarga gitu, ke mama papa. Kan enak kalau misalnya mama papa nggak setuju, langsung oke, next siapa lagi nih? Gitu. Nggak buang-buang waktu, proses cepat. Itu dia, apalagi mungkin di usia-usia yang kayak 25 ke atas gitu, yang kayak aduh udah deh, udah nggak mau banyak kayak perantal perintil kinis gitu, kayak ya udah bikin cepet aja kayak oke, suka, oke, mantap kayak gitu. Bener. Ibarat masuk baju tuh, masuk toko suka yang ngeliat kayak langsung. Gak usah dicobain dulu ke fitting room. Udah lama banget. Terpulang kepikiran balik ada gitu kan. Jadi analogi tersederhananya gitulah proses LDR mereka ini. Masuk toko, lihat cocok, dipakai, udah beli. Selesai. Sama kalau misalnya LDR masih Indonesia ya samperin aja lah gitu. Gue jadi kayak Manina punya standar gitu. Enak aja gue. Enggak lah, itu salah satu teman lah, gitu. Iya wah aku juga LDR nih. Di mana? Sukabumi. Emang masuk Sukabumi malah. Baru Sukabumi. Iya. Itu mah dekat, samperin aja lu pulang pergi. Beda benua, beda negara, beda waktu, zona effort waktu. Ya, jadi effort sih. LDR tuh memang effort. Tapi dari effort itu ketika akhirnya kalian berhasil untuk menanggulangi dan juga akhirnya si effort itu tuh bener-bener dua-duanya berupaya tuh Tinlit ini ya. Tinlit banget kisah cinta kalian berdua, luar biasa. Gue tunggu pokoknya ya kabar setelah kalian menjadi pasutri dan benar-benar bisa melepas gelar LDR-an kalian. Ya mungkin nanti resepsi MC-nya ibu ini. Virtual. Mainkan. Di sini aja gitu, di sini. Thank you so much Denny. Terima kasih. Thank you so much for sharing. Kita applause dulu, luar biasa. Semoga kalian dilancarkan semua urusannya, diberikan kemudahan, dilimpahkan keberkahan, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Sakinah mawaddah warohmah, amin. Amin. Minta aminnya semua ya. Amin.